Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Enjen selaku pengampu mata kuliah Ulumul Quran, serta yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman satu ekonomi syariah C. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman gelap menuju terang benderang ini. Sebelum memulai presentasi dari kelompok kami, saya Rizal Herfi Saputra sebagai moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu Anifah, Mbak Feni, Yuanda, Sofiatun, dan saya sendiri, Rizal Herfi Saputra. Izinkan kelompok kami mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Makalah Qiraat Al-Quran. Qiraat merupakan salah satu cabang ilmu dalam ulumul Quran, namun tidak banyak orang yang tertarik kepadanya, kecuali orang-orang tertentu saja. Biasanya ke kalangan akademik, banyak oknum yang menyebabkan hal itu. Di antaranya adalah ilmu ini tidak berhubungan langsung dengan kehidupan dan muamalah manusia. Tidak seperti ilmu fikih, hadis, dan tafsir misalnya, yang dapat dikatakan berhubungan langsung dengan kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan ilmu qiraat tidak mempelajari masalah-masalah yang berkaitan secara langsung dengan halal haram atau hukum tertentu dalam kehidupan manusia. Demikian pengantar dari saya. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Anifah. Kepadanya kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian qiraat Al-Quran. Secara etimologi atau bahasa, kata qiraat adalah jamak dari kata qiraah yang berarti bacaan, dan ia adalah masdar dari qara'a. Secara istilah, ilmu qiraat berarti suatu ilmu atau pengetahuan yang membahas tentang cara membaca Al-Quran. Sedangkan menurut terminologi, ada beberapa definisi diantaranya. Yang pertama, menurut Mana Al-Katan, qiraat adalah salah satu mazhab pengucapan Al-Quran yang dipilih oleh Imam Qurra sebagai suatu mazhab yang berbeda dengan mazhab lainnya. Yang kedua, menurut Al-Zarqani, qiraat adalah suatu mazhab yang dianut oleh salah seorang imam qiraat yang berbeda dengan lainnya dalam pengucapan Al-Quran serta adanya kesepakatan dalam riwayat-riwayatnya, baik perbedaan tersebut dalam pengucapan huruf maupun bentuknya. Yang ketiga, menurut Al-Jazari, qiraat adalah ilmu yang mempelajari tata cara pengucapan redaksi Al-Quran dan perbedaan-perbedaannya dengan menyandarkan kepada perawi-perawinya. Baik, terima kasih kepada Saudari Anifah. Untuk selanjutnya kepada Saudari Feni, dipersilahkan.
Terima kasih kepada Saudari Feni. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya yaitu akan dibawakan oleh Saudara Sofi. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kembali kepada Saudara Sofi. Untuk yang terakhir yaitu Saudara Yuanda, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada
Saudari Yuanda, saya simpulkan menurut bahasa qiraat adalah bentuk jamak dari qiraah yang merupakan isim masdar dari qiraah qara yang artinya bacaan. Ada beberapa kata kunci dalam membicarakan qiraat yang harus diketahui. Kata kunci tersebut adalah qiraat, riwayat, dan tariqah. Qiraat sebenarnya telah muncul sejak masa Nabi, walaupun pada saat itu qiraat bukan merupakan sebuah disiplin ilmu. Menurut catatan sejarah, timbulnya penyebaran qiraat dimulai pada masa tabi'in, yaitu pada awal abad 2 Hijriah. Telah tersebar di berbagai pelosok, mereka lebih suka mengemukakan qiraat gurunya daripada mengikuti qiraat imam-imam lainnya. Urgensi mempelajari qiraat: 1. Menguatkan ketentuan hukum yang telah disepakati para ulama. Yang kedua, menarijih hukum yang diperselisihkan para ulama. Dalam hal istinbat hukum, qiraat dapat membantu menetapkan hukum secara lebih jeli dan cermat. Pada qiraat Al-Quran yang berkaitan dengan substansi lafaz atau kalimat, ada kalanya mempengaruhi makna dari lafaz tersebut, ada kalanya tidak. Dengan demikian, maka perbedaan qiraat Al-Quran ada kalanya berpengaruh terhadap istinbat hukum dan ada kalanya tidak. Saran: kita sebagai seorang muslim harusnya mengetahui tentang ilmu qiraat supaya nantinya jika terdapat perbedaan pembacaan Al-Quran, maka kita tidak hanya menyalahkan tetapi mengetahui karena memang ada perbedaan pembacanya, dan juga kita dapat mengetahui imam-imam yang harus dianut dalam pembaca Al-Quran. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, itu datangnya dari kami, dan bila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas waktunya dan eksistensi teman-teman, dan terima kasih juga kepada Bapak Enjen. Saya berpesan tetap jaga kesehatan, patuhi protokol yang ada, dan sedikit kata-kata motivasi dari saya: jangan takut jika kamu benar, dan takutlah jika kamu salah, karena kebenaran itu akan merubah segalanya. Burung cendrawasih burung irian. Terima kasih dan sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.